Misty atas analisanya. Dan kita akan memasuki map yang kedua, di mana tim Frog memilih map split ini. Dan siapakah yang akan memenangkan map ini? Dan tentunya yang akan menjadi attacker terlebih dahulu ya tim Frog yang memilih map ini. Dan sebagai defender tentunya Bigetron akan sebanyak mungkin poin yang akan mereka dapatkan. So ini dia pertandingan antara tim Bigetron Arctic melawan tim Frog. So good luck, have fun and enjoy the game. Yeay, Mikasa yang sepertinya akan menjadi daya gedor, itu daya gedor utama, tapi sudah ada Trailblazer dan shoot masuk ke timing yang cukup awkward tadi. 2 kill bisa didapatkan oleh Mikasa dan eksekusi cepat sepertinya akan coba dimainkan. Noisy Boy coba off angle tapi miss his shot. Dapetin killnya memang, tapi ada Elgato yang langsung menukar 3 kill. 3 punggawa dari Bigetron sudah hilang, Bung Redel. Yes, 2 lawan 3, tapi screen sudah ditahan oleh 2 pemain. Sudah ada timing yang didapatkan tadi. Budimaster akan menerima heal dan Mikasa bergerak dengan adanya timing dari position cloud juga. Namun 2 pemain dari tim Bigetron memilih untuk bergerak ke arah Rem dan juga ke arah Amin. Jadi kita lihat retake yang akan dilakukan. Namun ada 3 sudut yang harus dilihat oleh 2 pemain dari tim Bigetron. Dan Mikasa secara tiba-tiba saja. Dan Pascalis ini berbahaya. 1v1 situation. Clutch atau tidak, namun Mikasa dengan quad kill. Dia dapatkan menggunakan frenzy-nya sehingga 1 angka pertama dan pistol round mereka amankan, Dev. Pistoron yang begitu manis dimainkan dengan tempo cepat tadi itu benar-benar cut dalam posisi yang kalau menurut gue ya itu udah awkward banget. Dia coba untuk nyelipin Poison Cloud-nya dan Poison Cloud-nya dimatiin, dan bahkan ada 1 Trailblazer yang jalan untuk cari informasi di mana keberadaan dari Cut. Udah dalam posisi mati, begitupun dengan Sayo yang coba untuk nge-backup tadi, coba untuk melapis dari Cut itu sendiri di arah Rams. Gak bisa berbuat banyak juga, menjadikan pistol round yang luar biasa didapatkan oleh tim Frog. Yes, jadi keuntungan yang sangat besar tentunya untuk tim Frog. Dan langsung melakukan setup serangan yang cukup lumayan cepat. Sayo akan menjadi jangkar, tapi posisinya akan terkena timing. Dan Sayo berhasil menumbangkan seorang Mikasa. Ada 1 buah arsenal yang sudah diamankan. Tentunya kita lihat masih coba untuk berlari-lari manja. Elgato berhasil mendapatkan killnya dari seorang Pascalis, berhasil menumbangkan seorang Wormgrad. Ini menjadi 3 lawan 3, akan menjadi bahaya. Soalnya akan ada double pick. Oh, Budimaster dan juga Pascalis berhasil mendapatkan kill, dan Thrifty tentunya diamankan oleh tim Bigetron Arctic. Terlihat meyakinkan di awal round, tapi tidak untuk round kedua karena Bigetron Arctic lah yang mendapatkan Thrifty. Oh my. Terlalu chaos dan menurut gue terlalu banyak plot twist yang terjadi di round ini. Dimulai dari Mikasa yang nggak ngebersihin corner di arah elbow sehingga bisa ditumbangkan tadi oleh Sayo. Spectre-nya jatuh, tiba-tiba aja semua punggawa dari Bigetron ngeroyok pemain tim Frog dari 2 arah, Amen dan juga Heaven. Dapetin kill demi kill, semua Spectre-nya tiba-tiba saja jatuh. Dan itu benar-benar ngerubah situasi dan merubah keadaan, Bung Redel. Yes. Ini momen sudah didapatkan tapi berhasil dipatahkan. Namun kita lihat Shoot berhasil mendapatkan seorang Elgat di arah mid sana. Noisy Boy mampu untuk menumbangkan 1 pemain lagi. Ada barrier op yang langsung dibuka oleh seorang Pascalis, mengambil 1 buah sheriff. Tapi kita lihat Wormgrad, ada Budimaster yang melakukan push juga. Wormgrad nampaknya miss, tapi berhasil mendapatkan kill karena peluru yang ketiga connect terhadap kepala seorang Budimaster. 4 melawan 3, Dev. Yap, Noisy Boy yang akan kembali menjadi garda pelapis di arah side. Dan dia masih punya 2 flash point. Tentunya ini masih bisa dia gunakan untuk bertahan, tapi dari angle tersebut terkena timing nampaknya tadi 2 punggawa dari tim Frog. Karena sekarang Noisy Boy bermain dari posisi yang lebih diunggulkan. Dia off angle dan kepala akan masuk ke crosshair dari Noisy Boy. Bakalan langsung di swing, tapi berhasil di one tap sama Wormgrad. Dan 2 senjata sudah jatuh pada punggawa dari tim Frog dan bisa didapetin lagi. Untungnya ada Pascalis yang siap untuk melakukan refrag dan menjadikan 1 angka tambahan bagi Bigetron Arctic, menjadikan skor sementara adalah 2-1, Bung Redel. Yes, dan ini dia Bigetron Arctic dengan 2 round yang dia dapatkan. Dan ini kayak bonus round memang. Tapi untuk tim Frog sekarang waktunya mereka melakukan full buy setelah mereka terkena Thrifty. Dan sekarang kita akan melihat dengan full buy yang mereka lakukan apakah bisa mendapatkan roundnya
Namun Bigetron Arctic tidak akan memberikan round tersebut dengan sangat mudah juga. Dan ada push yang dilakukan cukup lumayan cepat, tapi hanya coba untuk melakukan clear ke area shower. Dan mereka langsung menarik mundur lagi. Sudah ada pengecekan menggunakan Trailblazer, sudah dihancurkan juga. Tapi kita lihat sekarang Elgato 1 HP. Sayo hasil ditumbangkan. Bahkan sudah ada Viper Speed yang dibuka. Ini menjadi bahaya tentunya untuk tim Bigetron Arctic. Dan Cut akan mendapatkan time. Oh my god. What happened? Elgato langsung tumbang sekejap. Tapi rotasi dilakukan. Mereka nggak mau memanfaatkan Viper Speed memang. Dari tim Frog lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah side B. Dan Womgret akan berjumpa lagi dengan seorang Budimeister di arah B-main. Dan tercek atau tidak, dan yes, Budimeister tidak berubah posisinya, tentunya akan dicek oleh seorang Womgret ya. Betul, dan sekarang lockdown sudah di-pop, tapi masih akan dilawan dengan sebuah aftershock. Aftershock yang on point dan sudah terpredik sepertinya di mana posisi dari lockdown tersebut. Dan juga Noisy Boy berhasil dipanis, Gilga pun menyusul. Tersisa Cut seorang diri, 1v4 situation. Sepertinya di sini agak sedikit sulit, tapi Cut akan coba untuk melakukan try untuk mendapatkan clutch-nya kali ini. Yes. Sudah di-tag, Raven berhasil didapatkan, tapi kontak yang luar biasa terjadi dari Womgret menjadikan satu angka tambahan untuk tim Frog. Di sini tadi ada satu hal yang mau gue notice, Re. Apa tuh? The original mid push NXL Liga Game dilakukan oleh Bigetron. Langsung nge-wall dari sisi market, tapi apa daya, nggak ada satupun pemain dari tim Frog yang coba nge-punish dari arah mid. Yes. Dan round by dari tim Frog berhasil mereka amankan. Tapi ekonomi dari tim Bigetron masih aman. Ada satu buah operator. Jadi kita akan melihat bagaimana setup yang menurut gua cukup lumayan rapi, pelan, dan oke, sudah ada showstopper yang dibuka oleh seorang Mikasa. Nampaknya side A yang menjadi tujuan kabur Sayo. Karena adanya showstopper, dia harus mencari posisi lebih aman lagi. Pick akan dilakukan, namun posisinya cukup lumayan terbuka. Jadi harus sedikit hati-hati. Dari seorang Mikasa ada flash yang di pop up. Ya, Sayo berhasil menumbangkan seorang Mikasa. Dan ini menjadi 4 melawan 5. Tapi planting dilakukan di arah side B. Lagi-lagi itu hanyalah fake semata yang dilakukan oleh seorang Mikasa. Side B yang menjadi tujuan dan retake akan dilakukan Dev. Ya betul, tapi masih ada lockdown. Cut coba untuk mengambil satu pemain di arah Heaven, dan benar saja Elgato berhasil dipanis, berhasil ditumbangkan. Rolling Thunder bahkan dimiliki oleh Noisy Boy yang bakal langsung dibuka. Ada pertukaran kill memang terjadi, but Budimeister masih bisa untuk mengamankan refract terhadap kill tersebut. Sekarang AM bakalan dikunci posisinya di arah Heaven, gak bisa kemana-mana, dan hanya satu pilihan untuk dia lakukan, yaitu mendapatkan sebuah save. Karena sekarang Spike sudah terdefuse, menjadikan satu angka tambahan untuk Bigetron Arctic. Tadi ada satu hal yang menurut gua sedikit kerugian. Ketika Mikasa berhasil ditumbangkan, di arah screen itu mengunlock sebuah lockdown. Dan gua rasa mau ngeplan di arah side A, mau ngeplan di arah side B, punya dua ultimate, Rolling Thunder dan juga lockdown, itu nggak bakalan jadi masalah yang berat untuk Bigetron dapetin retake tersebut, Bung Redel. Yes, tapi sebelum itu ini ada... Oke, jadi 3-2 skor sementara teman-teman semua. Yes, betul 3-2. Bigetron unggul satu angka, dan Womgret berhasil mendapatkan dua pemain Bigetron yang coba untuk melakukan push dari arah B main. Dan sepertinya mereka sudah tahu kalau misalnya side B-nya kosong melompong, karena 3 pemain dari tim Frog sekarang sudah menguasai area di Heaven B. Dan bahkan berhasil ditumbangkan. Masih ada Noisy Boy berhasil di-reflect dengan baik. Satu pemain tersisa yaitu Sayo yang akan berjalan dari arah defender spawn. 1v3 situation, Bung Redel. Yes, dan ini dia. Masih dengan satu pemain terakhir, Sayo. Dan Spike sudah berhasil di-plan. Dan juga mencari informasi. Trailblazer mungkin mendapatkan informasi. Dan AM akan coba untuk memantek ke arah City dan juga Sayo karena efek flash. Dan Sayo mungkin akan melakukan save karena memang tidak ada jalan lain. Terlalu riskan untuk melakukan retake seorang diri. Gerak perlahan, terlihat kepalanya langsung diamankan oleh seorang Elgato.
menjadi poin sama 3 sama Dev. Betul, 3 sama kali ini. Di mana tim Frog tadi berhasil untuk mempunish 2 pemain dari Bigetron yang coba untuk nge-push dari arah B main. Mungkin menurut gue di sini Bigetron Arctic mereka membuat call tersebut karena mereka mengexpect kalau pemain dari tim Frog akan bergerak ke arah side A, tapi ternyata tadi pemain-pemain dari tim Frog itu sedang bermain default dan bahkan midnya udah ada 2 pemain sekaligus yang langsung masuk untuk nge-push. Dan sepertinya Profesor, ini dari 6 round pertama 3 sama, tim Frog memberikan perlawanan yang luar biasa. Menurut lu gimana nih Profesor? Iya, gue suka ya dari tim Frog, mereka ngerespon, mereka juga kelihatan lebih was-was, main hati-hati, nunggu terlebih dahulu karena Bigetron kan demen banget main untuk ngepanis dan taking control. Dari contohnya Wormgap yang dapetin 2 kill di B-main, dan di round sebelumnya juga udah kelihatan di mana tim Frog ini, ada mungkin bridge yang follow up dengan utility-nya. Mereka langsung setup ke A, Sechel masuk dan lain-lain. Dan menurut gue ini bisa aja neck to neck sih. Dan bagus banget dari tim Frog ketika masuk ke split. Walaupun mereka kalah di Icebox, mereka kesulitan. Jadi menurut gue Bigetron mereka harus kayak masih cari cara untuk nge-fix langsung masuk ke dalam in-game ya, karena ternyata in-game-nya sudah siap. Terima kasih banyak Profesor Frost Misty, dan ini dia skor 3 sama. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, setelah ada technical issue teman-teman, mohon maaf ya. Dan kita sudah balik lagi ke dalam gamenya, di mana 3 sama skor sementara. Dan kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh tim Frog sendiri. Mereka dengan 5 pemain semuanya nih Dev akan coba untuk kontrol ke arah Heaven A ataupun ke arah side A-nya Dev. I see. Dan sekarang Cut mencoba untuk bermain dengan smoke kriminal, menggunakan semua Blastron, dan dia bakalan dapat satu mangsa. Tapi ada Elgat datang dari belakang Cut dengan begitu lincah. Oh my god, triple kill dari Cut with spectacular show using his Bloodstorm. Mikasa tersisa seorang diri. Kali ini Cut sudah menaruh crosshair juga dan bahkan kuat kill. Welcome to Cut Show. T-Back dia lakukan, 1 angka jatuh lagi ke tangan Bigetron. Yes, bahkan Pascalis pun melakukan T-Back. Jadi semakin menarik pesta yang dilakukan tadi oleh seorang Cut, di mana Bloodstorm-nya connect. Bahkan lu bisa lihat ketika dia balik mundur masih sempat bisa dapat kill. Gila, Cut Show. Dan 4 angka sudah mereka amankan. Di mana kita lihat juga dari tim Frog, mereka melakukan full buy, tapi tidak untuk Mikasa yang hanya ada 1 Spectre dan juga ada Like Silk di tangan Wormgrab. Dan kita lihat skenario yang akan dilakukan oleh tim Frog sendiri, karena tadi mereka melakukan rush ke arah side A, tapi berhasil dihentikan langkah kakinya oleh tim Bigetron Arctic. Yes, betul. Dan sekarang pemain-pemain nanti sudut penggawa dari tim Frog sepertinya bakalan coba untuk main menusuk ke arah Heaven B. Dan ini yang kita bilang barusan, mini games yang akhirnya terlihat. Ala rembut kontak, fault line di pick sama Sayo. Semua yang kita bahas tadi di pregame, itu yang semua terjadi sekarang di sudut Bigetron Arctic. Dan Budi Meister masih menahan angle Rams. Dia bakalan expect kalau satu pemain sudah lewat dari arah Heaven karena Cut sudah melakukan push, dan bahkan spike tersebut terus jatuh. Budi dapetin 1 dan bahkan Pascalis Wormgrab tersisa seorang diri. Sekarang Bigetron Arctic benar-benar meng-outplay pemain-pemain dari tim Frog. Bung Brady 5-3 skor sementara. Yes, apakah mereka mendengar analisis-analisis kita sehingga permainan mereka ini betul adanya yang kita analisis di tadi ketika technical post Dev? Waduh, itu gua kurang paham tuh kalau itu tuh. Tapi berubah banget sih. Semuanya berubah banget, kayak main kontak utility-nya udah jalan. Tadi lu bisa lihat kayak sebatas alarm bot, dia dapat info dengar satu pemain di arah mid, langsung di smoke sama Budi, dikasih nebula, alarm botnya di dalam smoke, alarm botnya kontak, dikasih fault line dan langsung di pick. Ini berjalan dengan lancar semua mini games yang dimainkan oleh Bigetron Arctic, Bung Reza. Oke. Dan kita lihat nampaknya barrier op yang sudah dipasang di early. Pascalis coba untuk melakukan pick perlahan, tapi ini hanyalah ikor round dari tim Frog sendiri. Tapi harus sedikit berhati-hati karena Sheriff ini cukup lumayan berbahaya. Lagi-lagi Budi Meister akan bermain bandel, bermain nakal di arah B-man yang sama.
Tentunya akankah tercek atau tidak Vaskalis dengan 2 headshot. Dan ini akan menjadi bahaya. Tapi IM yang berhasil menumbangkan seorang Noisy Boy. Si lain Sayo. Tapi Budi Master memang sudah tercek mungkin tadi. Langsung berhasil memanfaatkan posisi yang memang ada di arah pojokan sana. Dan 6-3 semakin memperjauh setelah 3 sama dan akhirnya menjadi 6-3. Berbeda 3 angka. Tentunya ini akan mengubah tentunya dari gerak ataupun posisi dari tim Bigetron Arctic. Yes, betul. Ini seperti berubah total dan menurut gua Bigetron Arctic udah punya jawaban terhadap pertanyaan besar mereka, how to counter Team Frog, karena mereka selalu saja meninggalkan satu pemain itu di arah belakang, di arah flank. Oke, solusinya adalah kita push dan itu berhasil kali ini. Dan sekarang seluruh punggawa dari Team Frog sepertinya sudah siap untuk melakukan penyerangan menuju ke arah side B karena Toxic Screen sudah dibentangkan, Poison Cloud sudah keluar, Budi Mazer akan coba untuk bermain jump pick. Dia lihat satu pemain gak bakalan agresif untuk melakukan pick, hanya akan ditutup oleh sebuah nebula dan di arah mid juga coba untuk dikontes Bung Bredel. Yes, dan kita lihat dari Team Frog tampaknya Heaven B, Tower B yang akan menjadi tujuan. Memang ada satu buah fault line mendelay bersama dengan Slow Orb yang dibuang juga. Dan sudah ada Sayo, ada timing. Dengan adanya satu buah smoke, Sayo akan bermain smoke kriminal. Dan pemain-pemain dari tim Frog pun gak mau coba untuk masuk ke dalam smoke tersebut karena terlalu berbahaya. Ditambal lagi satu smoke-nya karena memang sudah habis-habis. Lihat, Sayo berhasil mendapatkan kill memang, tapi untungnya AM langsung melakukan refrag dengan sangat cepat. Memang ada barrier off, menghentikan langkah dari satu buah. Oke, tapi satu kill sudah dapatkan dan bahkan pertukaran kill terjadi. Kilga dan juga Elgad berhasil mendapatkan kill dan bahkan sudah ada satu Viper Speed. Ini menjadi keunggulan yang sangat besar. Noisy Boy, jangan sampai dia mendapatkan kill karena ketika dia sudah mendapatkan kill akan ada Rolling Thunder yang aktif deh. Betul, tapi sekarang Aftershock akan coba digunakan untuk menghancurkan sebuah lockdown. Lockdown tersebut tidak akan punya impact apapun dan bahkan sekarang mendapatkan sebuah kill. Rolling Thunder langsung di pop, gak bisa berbuat banyak. Cut akan dengan sangat amat bebas masuk ngecek sampai ke arah backside, tapi Elgad posisinya bener-bener bagus banget, gak ke spot, gak ke expect, dapat satu kill bahkan. Noisy Boy masih mencoba untuk menghadapi Kilga dan juga Elgad, dimana ini adalah dua controller yang masih coba untuk menjadi killer terakhir sebagai Team Frog. Tertangkap satu pemain, harus masuk dan gak punya cukup HP. Saving akan coba dilakukan sehingga satu angka lagi akan jatuh ke tangan Team Frog. 6-4 skor sementara dan benar saja Team Frog, mereka gak pernah menyia-nyiakan resource yang mereka punya. Apapun gue bakal keluarin, yang penting gue bisa dapetin roundnya. Yes, dan Sayo itu menurut gue menjadi peran penting juga karena ketika dia tumbang, beberapa pemain akan sedikit sulit juga untuk menjadi jangkar di arah side. Dan betul saja karena memang tadi ada satu kill yang didapatkan juga dari arah side B. Ada serangan dari dua arah cukup lumayan membingungkan untuk tim Bigetron Arctic. Dan satu angka kembali didapatkan oleh tim Frog. 6-4 sekarang skor sementara. Kita lihat side A yang mungkin akan menjadi tujuan. 5 pemain akan coba untuk masuk ke arah side A. Dan bahkan setup sudah mulai dilakukan. Beberapa Astra Star pun sudah mulai diaktifkan. Dan juga Nano Swarm mulai diaktifkan juga oleh seorang Sayo. Yes, betul. Dan coba untuk main hit and rush, tapi Sayo coba untuk dipunish. 2 kill berhasil dia dapatkan. Crispy shot menuju ke arah range. Aimnya bakalan dikasih masuk dan retake akan coba dilakukan sembari Cut ngepick dari screen. Elgad yang cukup bandel berhasil dihukum oleh Cut dan bakal ada pick menggunakan Shocky, pick tailwind dan benar saja itu terjadi. Cut sekarang bakalan masuk dari arah screen. Sayo dan screen, atau lebih tepatnya Sayo dan juga Cut tiba-tiba saja mendapatkan tenaga mereka kembali, Bung Bredel. Ini dinamonya udah terisi penuh lagi dari kedua pemain ini, Bung Bredel. Oke, dan Cut lebih tepatnya tadi langsung mendapatkan 2-3 kill bahkan. Dan ini adalah keputusan yang benar-benar salah banget, dimana menghampiri seorang Sayo. Dan yang gue senang dari Sayo, dia ini selalu menaruh turretnya di posisi terbuka. Dan ketika turret itu aktif ya dia akan melakukan
bersama dengan turret, kayak ada bantuan juga dari turret dan memberikan efek slow juga dari efek tembakan turret, Dev. Yap, lagi-lagi utility contact yang bagus dimainkan oleh pemain-pemain dari Bigeton Arctic, dan sekarang mereka coba untuk nge-push tapi miss his shot. Kalian coba untuk ditahan lagi di area yang lain. Budimeister begitu berani untuk melakukan pick, tapi Showstopper karena atas connect shoot harus tumbang, bahkan pas sekali untungnya masih punya resurrection dan berhasil melakukan repick. Tertarik memang tapi langsung diberikan respon dengan membuka sebuah barrier orb, gak bisa kemana-mana, dikunci di flash point. Bakalan coba untuk dipanis menggunakan sebuah Bloodstorm, tapi Gilga masih bisa bertahan, Bung Redel. Yes, dan ini dia 4 melawan 2. Master berhasil mendapatkan kill dan menyisakan satu pemain saja, Gilga. Dan kita lihat pemain-pemain dari Team Frog, atau lebih tepatnya hanya satu pemain saja. Jadi ini akan sedikit sulit dengan low HP. 4 melawan 1. Ini adalah hal yang mustahil sebenarnya, tapi jika Dewi Fortuna ada di tangan Gilga, mungkin semuanya bisa terjadi. Namun Budimeister dengan ciri khasnya jiggle-jiggle mencari informasi sudah diketahui, dan Gilga berhasil mendapatkan kill, dan Cut untungnya langsung melakukan refrag juga. 8-4, awal yang baik, sama halnya seperti di map pertama tadi. 93. 93. Map pertama 93, ya, betul. Betul. 8-4 kali ini ya. Gilga gagal untuk membuat kita tergilga-gilga pada seorang Gilga. Wah, agak sedikit berat tuh kalimatnya. Dan tadi di round terakhir lu bisa lihat juga kan, ketika dari arah new box-nya coba untuk nge-swing dan mencari informasi, Budimeister yang coba untuk melakukan jump pick, dapat informasi di minimap kalau Gilga udah lewat dari B-main, langsung dikasih fault line sama Noisy Bo. Ini yang diperlukan Bigetron sebenarnya dari awal, dan baru terlihat setelah adanya technical pause. But Bigetron sudah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk map yang kedua. Yang kita bingung adalah Team Frog. Mereka seakan kebingungan nih, Bung Reda. Mereka seakan kehilangan kepercayaan diri mereka, dan bahkan sekarang Womgrad sudah ditumbangkan secara instan oleh Budimeister. Yes, dan 5 melawan 4, keunggulan jumlah pemain seharusnya mereka akan manfaatkan karena Budimeister menggunakan combo Gravity Well-nya. Karena tadi Womgrad melakukan push sehingga dibaca nampaknya oleh seorang Budimeister. Tapi tempat pemain adalah mid. Cut berhasil mendapatkan kill, langsung dilakukan heal lebih tepatnya. Dan di arah A-main tidak ada siapapun, Trailblazer, dan sudah bergerak. Ada flash yang dilakukan juga. Dan Cut sudah mengetahui posisi dari seorang AM dan berhasil ditumbangkan secara cepat juga. Ada satu buah aftershock. Cut sudah bersiap untuk mendapatkan another kill, tapi langsung tumbang tangan Gilga. Di arah side sana nampaknya Sayo yang langsung menumbangkan seorang Elgar. Misalkan satu pemain saja dan langsung berhasil dilumat habis oleh tim Bigetron Arctic, sehingga 9-4 sekarang skor sementara. Betul, pistol round yang dieksekusi dengan sangat amat cepat, dan yang gak gue expect adalah jarang banget kita lihat Gravity Well di B-main yang nge-follow up. Biasa kalau nggak Jet, teman-temannya lah, dia yang Gravity Well, dia yang pick, dia yang bunuh, itu jarang banget gue lihat. Dan Budimeister berhasil melakukan itu tadi di pistol round di second half, dan sekarang auto untuk bermain anti-eco di sini. 5 buah Spectre, nggak akan ada Marshall di sudut Bigetron Arctic. Mereka mau main cepat, mereka mau punish dengan utility yang mereka punya, karena Bridge Jet ketika jadi attacker itu bener-bener nikmat banget sih. Bener-bener nikmat banget sih Bung Radel untuk melakukan penyerangan. Dan akankah kita melihat itu di second half kali ini? Oke, jadi kita lihat sudah ada beberapa pemain yang melakukan pick di arah mid. 3 pemain bahkan. Jadi dari tim Bigetron akan bermain lebih hati-hati. Cut hasil mendapatkan kill, langsung di pop up. Noisy Boy mampu menumbangkan 1 kill juga. Cut dengan double killnya akan mendapatkan triple kill. Flash langsung di pop up, terbutakan nampaknya. Mau kemana kamu? Triple kill langsung diamankan oleh seorang Cut, karena Womgrad benar-benar dibuta sebuta-butanya, Dev. Ini Team Frog bonus round harus, atau lebih tepatnya buy round ini harus bisa didapatkan oleh pemain-pemain Team Frog, karena kalau enggak udah bakalan jadi petaka banget. Bigetron udah punya 10 angka di second half. Mereka miss ini, Bigetron dapat yang ke-11 dan harus bermain dengan eco round. Tapi Team Frog nggak mau kasih match point lebih awal atau lebih dulu ke Bigetron Arctic, dan satu-satunya cara untuk mencegah hal tersebut adalah
coba untuk mengcounter, at least coba untuk nge-push satu sisi untuk ngedelay dia permainan cepat. Tapi sekarang dari AM berhasil dapetin satu dan bahkan Elgato melakukan follow up kill dari arah A main, Bung Redel. Yes, dimana walaupun sudah terkena efek dari top lane, tapi kita lihat sekarang Elgato dan juga AM mampu untuk mendapatkan masing-masing double kill. Noisy Boy memang berhasil mendapatkan refrag-nya, tapi apa daya dengan 1 melawan 4, mungkin Noisy Boy hanya ingin mengikis ekonomi dari tim Frog sendiri, Dev. Yap, ini sebuah good move juga yang dilakukan sama pemain-pemain dari tim Frog. Punish angle, dan ini dia yang dibutuhkan, triple kill dari AM berkat contact play yang dimainkan oleh tim Frog. Toxic Screen diangkat, ngepick dari arah A main, Ramsnya ngepick, dapat info, dimakan sama orang yang ada dari arah A main. Itu yang harusnya dilakukan, karena kalau misalnya mau main dengan contact utility, mungkin bisa dilakukannya di arah side B, dan mereka hanya punya beberapa utility damage untuk mendelay masuk. Mereka nggak pakai seperti adanya mungkin Gravity Well yang coba digunakan, tapi mereka benar-benar mainin raw aim untuk main kontaknya, Bung Redel. Yes, dan itu hanyalah bonus round juga dari tim Bigetron dan berhasil didapatkan oleh tim Frog, yang dimana mereka adalah round SOP-nya mereka lebih tepatnya. Tapi kita akan melihat bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh tim Bigetron dengan buy yang sudah mereka lakukan juga, full buy lebih tepatnya. Sudah ada Nova Pulse, terkena efek dari Nova Volt tadi dari beberapa player tim Frog, dan mereka masih coba untuk kontrol ke arah mid dari tim Bigetron Arctic sendiri, deh. Lu harus lihat, Sayo dia coba untuk main flank di arah A main. Mungkin dia coba untuk cari timing, sementara itu 4 rekannya bakalan coba untuk nge-push dari arah mid. Dan ini akan ada flash pick sepertinya, tapi cut berhasil ditangkap oleh Elgato. Volt line-nya connect, kedua pemain sekaligus, but masih ada Toxic Screen dan juga Poison Cloud yang menghalangi vision pemain-pemain dari Bigetron Arctic. Sudah mulai terlihat menjanjikan performa dari rekan-rekan tim Frog di round yang ke-16 ini, dimana dua pemain masih akan coba berjalan. Barrier Orb sudah dibangun, tapi Mikasa melihat posisi tersebut karena Barrier Orb nggak terpojok. Noisy Boy tersisa bersama Cut 2 melawan 4 tanpa ada flash point, masih ada Aftershock. Bakalan coba diadu, tapi Noisy Boy masih dapat 1 kill lagi. Sayo yang sudah tumbang ternyata dari arah belakang, menyisakan Noisy Boy seorang diri tanpa adanya Rolling Thunder 1v3 situation, dan udah ketek ke low HP. Tentunya bukan menjadi masalah yang begitu berat. AM langsung menutup 1 angka lagi akan jatuh ke tangan tim Frog, dan Bigetron akan bermain dengan eco round, Bung Redel. Yes, ini yang kita bahas juga, di mana tim Frog mempunyai Viper dan itu benar-benar bisa mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Bigetron, dan 2 kali terbaca bagaimana rotasi yang dilakukan, atau lebih tepatnya serangan yang dilakukan oleh tim Bigetron awal di bonus round tadi. Mereka ke arah side A dibaca juga oleh seorang Elgato, dan tadi mereka coba untuk kontrol ke arah mid dibaca juga. Ini menjadi peran penting itu Elgato, dimana dia bisa mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Bigetron sendiri, deh. Yes, betul. Dan sekarang coba untuk dipanis dengan cepat sepertinya menuju ke arah B main. Berhasil untuk diusir dengan beberapa utility, tapi apa daya, senjata yang dimiliki oleh rekan-rekan atau punggawa dari Bigetron Arctic belum cukup memadai tadi untuk menghadapi fight dari jarak yang cukup dekat, sehingga 2 pemain mereka berhasil ditumbangkan dengan cepat di arah B main. Yes. Dan tentunya ada pertukaran kill yang tidak cukup imbang, tidak ada controller lagi dari tim Bigetron karena Budimaster harus tumbang, ditambah Vaskalis. Namun kita lihat ada 1 buah Vandal yang sudah ready, dan ada Guardian. Cute, memang ada Oblast Storm, tapi dia lebih memilih untuk menggunakan Vandalnya terlebih dahulu. Gilga sudah melakukan double pick, tapi di arah pojokan sana ada Noisy Boy, langsung berhasil ditumbangkan juga oleh seorang Cute. Ada 1 smoke yang di pop up. Kita lihat sekarang Gilga sudah turun ke bawah. Cut akan coba menghampiri, berhasil mendapatkan kill lagi, dan bahkan Cut tiba-tiba saja berhasil mendapatkan triple kill 1v1 situation, dimana dari seorang Sayo pun harus tumbang di tangan Womgret, dan hampir saja tadi Thrifty. Namun tim Frog masih bisa diselamatkan oleh seorang Womgret. Menyeramkan sekali Cut, Dev.
Tadi gue baru mau tanya sebenarnya, Cut punya Bladestorm, Sayo punya Guardian, kenapa Vandal tersebut gak diberikan kepada Noisy Boy supaya bisa menambah firing power? Tapi ternyata Vandal tersebut diinvestasikan kepada Cut, dia bisa execute 3 pemain sekaligus, dan Womgred datang di waktu yang tepat. Sayo udah ketek ke half HP, tentunya lebih diunggulkan dari posisi Womgred. Dia nge-swing dengan berani karena masih full HP, sedangkan Sayo harus main lebih safety di balik pilar karena dia udah ketek juga ke half HP. But good round yang tadi coba diinisiasikan oleh pemain-pemain dari Bigetron Arctic, dan sekarang skor sudah mulai kembali menipis, Bung Redel. 10-7. Yes, ini dari tim Bigetron, entah mereka harus bermain cepat atau mungkin akan bermain slow pace terlebih dahulu, menunggu beberapa utility keluar dari tim Frog, apalagi dari seorang Viper-nya, karena itu cukup lumayan annoying banget sih. Betul yang dikatakan Frost Misty tadi pas menganalisis game ini, dan benar-benar sulit sekali. Tapi seorang Cut langsung bakalan coba untuk melakukan dash in dan bahkan hasil ditumbangkan. Kita lihat sekarang pertukaran kill terjadi. Womgred berhasil mendapatkan kill, double kill lebih tepatnya. 3 melawan 3, planting akan dilakukan namun di arah mid sana Mikasa menumbangkan seorang Bodymeister yang mencoba untuk melakukan flank. Rolling Thunder langsung di pop up untuk mendelay dan bahkan Mikasa langsung menumbangkan seorang Noisy Boy, namun Sayo masih bisa untuk mendapatkan killnya. Sudah ada Poison Cloud, tapi kita lihat menarik mundur. Ini bukanlah posisi yang sangat baik, dimana Sayo coba untuk terus melakukan picknya, dan Sayo kuat kill. Tapi kita lihat sekarang berhasil dimenangkan oleh tim Frog, tipis sekali, dan 8-10. Timing itu benar-benar tipis sekali, Dev. Andaikan saya lebih milih untuk nge-pick tadi dibandingkan melempar sebuah nanoswara, mungkin round ini masih bisa diamankan oleh Bigetron Arctic. But di sini tim Frog berhasil untuk meng-counter rekan-rekan dari Bigetron di arah side A, diawali dari Cut yang berhasil membuka keran kill, membuka first blood-nya, dan wah, ini bener-bener kayak menurut gua Sayo pun udah mau nembak yang di arah side tapi udah ke distract, dan sekarang 10-8 mulai datang dari arah belakang. Bung Redel, comeback itu nyata adanya, akankah bisa untuk mengembalikan keadaan? Tapi sekarang udah terjadi pertukaran kill di area mid, 1 ditukar 1, dan itu adalah Vascalis yang sudah ditumbangkan dari Bigetron Arctic. Yes, akan coba untuk menarik mundur. Oke, terdistract. Player yang ada di arah A-main itu Sayo. Tapi 3 player dari tim Bigetron ini ada di arah mid, dan 3 pemain juga. Namun kita lihat sekarang Sayo berhasil mendapatkan kill. Seekers langsung dikeluarkan. Informasi akan masuk. Pemain-pemain dari tim Bigetron ada di arah tower B dan akan bergerak ke arah side B juga. Cut akan coba untuk melakukan clearance di arah side B. Namun kita lihat di arah sisi sana Bodymeister berhasil menumbangkan seorang Gilga. Ini menjadi keunggulan untuk tim Bigetron. Namun harus tumbang Cut di tangan Elga. Triple kill dan sekarang menjadi 2 melawan 2. Bodymeister akan mencoba untuk menahan dan berhasil mendapatkan kill. One on one situation. Flash langsung di pop up, terkena efek dari Flash. Namun Bodymeister harus tumbang di tangan I'm Nice Flash. Dan ini menjadi angka yang ke-9 untuk tim Frog. Oh my god, ini round yang benar-benar luar biasa. Sekali lagi kita saksikan di map split. Tim Frog itu pertukaran kill yang benar-benar cepat banget di awal dari Bodymeister yang udah bagus banget bisa dapetin 1 orang pemain yang akan nahan dari arah platform, dan benar saja ketika arah tersebut berhasil ditumbangkan, dia ngambil atau melakukan repositioning untuk ngambil 1 pemain yang ada di arah Heaven. Tapi apa daya tadi Cut yang udah main nempel sama backside masih bisa ditangkap, dan sekali lagi good pop flash yang bisa mengacau Solo individual di second half. Oke, terima kasih atas insight-insightnya Profesor Frost Misty, dan sepertinya time out sudah usai. Kita akan masuk kembali ke round yang ke-20, Bung Redel. Sudah menyentuh angka 20 nih. Akankah di angka 24 nanti akan ada skor 12-12, Bung Redel? Ini kalau dilihat dari permainan kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot juga, kemungkinan besar bisa jadi. Tapi sebelum itu kita lihat ini akan menjadi komit. Mungkin setup yang dilakukan oleh tim Bigetron ke arah side up. Asgard akan menjadi jangkar, namun sudah ada 1 buah Viper Snakebite lebih tepatnya. Kita lihat ada 2 ultimate ditambah. Oh, Elgard harus keluar. Apa yang dia lakukan? Ketarik tadi mungkin ya. Betul. Yes, itu adalah Gravity Well yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Bodymeister, sehingga Elgard harus tumbang. Dan kita lihat 2 ultimate sudah digunakan. Mereka harus memanfaatkan hal ini dari tim Bigetron Arctic.
Betul, di sini punya lockdown memang dari pemain-pemain dari Team Frog, tapi harus ingat dari Noisy Boy masih punya sebuah aftershock dan sepertinya akan coba untuk di aftershock, tapi sudah ada Cosmic Divide yang coba dibuka. Aftershock sudah di pop, lockdown akan hancur, tidak akan berarti apa-apa, tapi ternyata lockdownnya nggak hancur Bung Bredel, semuanya terjepit. Apakah bisa Sayo bertahan di arah ujung, masih bisa bertahan dengan Noisy Boy membawa Bigetron mendapatkan angka yang ke-11. Pure individually aim Sayo and Noisy Boy yang bisa menyelamatkan Bigetron di round ke-20 barusan Bung Bredel. Oh my god, itu adalah round yang benar-benar close banget, dimana dari tim Bigetron sudah terlihat kayak oke, ini kayaknya gak ada harapan, tapi harapan itu masih ada dengan adanya pick-pick yang dilakukan oleh seorang Sayo dan juga Noisy Boy menjadi penyelamat dua melawan everybody tadi dari Team Frog, dan bahkan dari Vascalis ditumbangkan lebih dulu di arah Emen, dan sekarang waktunya untuk melakukan eco round juga. Tentunya match point ada di depan mata dengan catatan mereka nggak takabur dengan eco round dari Team Frog, dan ini harus diwaspadai banget sih, Den. Betul. Dan sekarang Mikasa dengan one tap-nya, tapi Resurrection masih dimiliki oleh Vascalis dan tentunya akan langsung digunakan. Banyak opsi yang bisa dipilih oleh Bigetron Arctic dengan catatan mereka nggak boleh melakukan sedikit pun minor mistake. Satu minor mistake gue rasa Thrifty terbuka lebar untuk pemain-pemain dari Team Frog. Jump pick sekarang coba dilakukan dan dapetin informasi. Tentunya ada 4 pemain, flash point, connect, shoot, benar-benar diservis dengan habis-habisan. Noisy Boy berhasil dapetin Mikasa. Unggul jumlah pemain sekarang dari Bigetron, dan bahkan dapetin yang kedua. Wah, Red sudah tumbang. Sekarang side B akan dikuasai sepenuhnya oleh Bigetron, dan bahkan di arah belakang akan datang Sayo sebagai orang potong. Tapi apa daya, AM bisa mendapatkan 2 kill, tapi tidak untuk Budimeister karena Budimeister sudah lebih sigap dan match point 12-9. Apakah kita akan melihat overtime, Bung Redel? Yes. Kalau dilihat dari cara bermain Bigetron, ini kayaknya bisa di-close sih. Karena mereka mulai memperkecil kesalahan, atau lebih tepatnya mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi mereka malah lebih baik lagi. Bagaimana serangan yang dilakukan ini benar-benar terstruktur rapih, Dev. Ya, betul. Dan sekarang masuk ke round yang ke-22, di mana Chip akan bermain dengan sangat amat cepat karena sudah ada sebuah roliter yang coba diinisiasikan, tapi Elgaard masih bisa menginisiasikan sebuah kill bermodalkan damage yang diberikan oleh Viper Speed, dan sepertinya setup cepat 2 ultimate sudah berhasil dipatahkan, sudah berhasil digagalkan. Pemain-pemain dari Team Frog sekarang akan lebih berhati-hati lagi, dan seluruh penggawa dari Bigetron Arctic akan kembali berjalan menuju ke arah set A, Bung Rere. Yes, dan kita lihat nampaknya menghindari Viper Speed, tapi masih ada AM, ada Seekers juga. Toxic Screen sudah dibangun, dan yap, Seekers akan mencari informasi tentunya dari Team Frog, dan informasi sudah masuk. Setup mulai dilakukan, Vascalis terkena efek dari Flash. Budimeister sudah membackup juga. Aftershock langsung dibuka. AM akan langsung menarik mundur karena posisinya memang harus dipukul mundur. Tapi kita lihat planting dilakukan. Mungkin dengan adanya ultimate dari... Tidak ada ultimate lebih tepatnya karena Elgaard sudah menggunakan ultimate tersebut. Betul. Di arah mid dah. Ini bakalan bener-bener jadi retake yang mengandalkan aim, tapi sekarang Elgaard melakukan swing di arah Hell, bener-bener dikunci mati tadi posisi dari Budimeister. Unggul jumlah pemain 5 melawan 3, tapi Sayo, Elgaard with the triple masih bisa bertahan. Vascalis coba untuk melakukan 3 pick lagi tadi, masih dapat yang kedua. Oh my god, ketinggalan bahkan Vascalis clutch membawa Bigetron mendapatkan series ini dengan skor 2-0. Vascalis